好，我是燕燕曾家园，又回到了我是主角的第3集。那在这一集，我们的主角会是谁呢？他也还是一位我的好朋友，我们是从高中就已经认识了。我认识他是从他一个很漂亮的少女，到现在她是一个很漂亮和很坚强的一个妈妈。那她有什么人生故事要分享给我们的呢？我们就话不多说，现在就一起来听听她的人生故事吧。Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Nia, dan sekarang di sebelah saya ada seorang teman baik saya yang merupakan ibu dari 2 anak, dan dia akan menceritakan salah satu pengalaman hidup dia. Bisa perkenalkan dulu namanya? Nama saya Venita. Hai. Oke, jadi saya mengundang Venita ke sini karena supaya Venita dapat berbagi pengalaman dia waktu kehamilan pertama dia. Jadi siapa tahu bisa membantu para ibu hamil sekarang yang mungkin mengalami hal yang sama. Oke, bisa ceritakan sedikit soal kehamilan pertamanya yang ternyata plasentanya itu mengalami pengapuran, Mbak? Bisa, tapi awalnya tuh saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Bisa kayak gitu kan. Tiba-tiba waktu kehamilan 7 bulan, itu dokter kayak biasa sih, kayak saya ke sana periksa kandungan kayak biasa per bulan. Pas ke sana pas 7 bulan diperiksa langsung katanya bayinya itu nggak ada penambahan berat badan. Bahkan dia punya ini kan kita lihat dari diameter dari apa sih, diagram ya. Diagramnya itu malah turun, berat badannya malah turun. Akhirnya dokternya kayak curiga gitu, mungkin karena makanannya nggak masuk ke anaknya atau apa. Ditanya akhirnya ada kegiatan apa yang dilakukan nggak sehingga bisa seperti ini. Dia bilang nggak ada sih, soalnya kan kerjaan cuma rumah aja. Akhirnya kata dokter ya udah balik lagi deh 1 minggu lagi. Balik lagi 1 minggu. Akhirnya langsung dokter bilang langsung masuk rumah sakit ke Caritas, langsung operasi pematangan paru ya 3 hari. Habis itu langsung dirawat. Kaget sih waktu itu. Kaget dia. Soalnya langsung kaget tiba-tiba, kok anaknya tiba-tiba nggak kembang gitu kan. Orang katanya kemarin-kemarin dari bulan ke-1 ke-5 ke-6 kan oke gitu kan. Nggak ada masalah. Langsung bulan 7-nya ya. Itu dirawat berapa lama di rumah sakit? Enggak sih, 3 hari. Langsung habis 3 hari langsung operasi. Orang operasi. Lalu pertama kali dengar itu apa yang dirasakan sih oleh Venita gitu? Kayak misal terkejut pasti. Misalnya ada rasa takut atau kayak gimana? Langsung nangis sih. Langsung nangis. Pulang dari rumah sakit itu kan saya periksa di ini rumah sakit yang besar itu, tiba-tiba langsung dekat rumah. Rawatnya di dekat rumah, langsung ke sana, langsung kayak dari sana nangis sampai rumah ngambil barang-barang, langsung ke rumah sakit itu nangis terus mikirnya. Karena dokternya ngomong gini, katanya kalau sekarang masuk rumah sakit pun belum tentu anaknya bisa hidup gitu. Jadi kalau misalkan ibu langsung masuk rumah sakit pun saya nggak bisa jamin. Kalau nggak masuk lebih nggak jamin lagi. Jadi saya langsung kayak mikir, aduh udah lama ya hamilnya udah lama, tapi tuh kayak lepasin gitu, kayak aduh sedih banget ya, sih. Pasti sedih. Udah lagi pertama lagi kan, langsung kayak ya ampun ini udah lama sama saya, tiba-tiba langsung kayak nggak kembang gitu, kenapa? Ternyata pas ditanya kan pengapuran gitu, katanya enggak, dia nggak makan makanan kamu gitu katanya. Akhirnya udah kayak berita buruk lah gitu. Lalu ada nggak usaha-usaha apa yang dilakukan untuk menaikkan berat badan bayi yang masih dijanin gitu? Kemarin dokter ada bilang sih sebelum dinyatakan masuk rumah sakit, katanya suruh minum air kayak alpukat, es krim, pokoknya yang manis-manis lah gitu. Yang manis-manis. Ya tapi udah semuanya udah. Tapi malah berat badan saya yang nambah. Anaknya enggak. Karena memang dari saluran makanannya itu memang udah nggak nyambung ke anaknya, udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Saya makan gimana pun tetap ke saya. Jadi anaknya nggak nambah-nambah. Lalu setelah bayinya lahir, gimana cara Fen untuk merawat anaknya biar bisa tumbuh dengan baik gitu? Karena kan pas lahir kan pasti kecil dong. Berapa aja sih berat badannya? Kemarin sih prediksi dokter 1,8. 1,8.
1,8. Pas keluar 2 kilo ternyata. Ah. Tapi kan memang anak-anak kan kalau 1 minggu setelah lahiran kan tetap turun tuh berat badan. Memang turun 1,8 sih. Jadi dia makin turun memang. Terus habis itu kuning karena prematur. Jadi dia kuning. Kuningnya itu adalah dirawat 3 hari di rumah sakit setelah keluar. 1 minggu itu di rumah sakit saya nungguin dia, baru pulang ke rumah habis lahiran. Habis itu 3 hari lagi masuk rumah sakit lagi karena kuningnya tuh udah parah banget. Dan waktu itu waktu dia lahir itu lagi kabut di Pontianak. Jadi nggak bisa jemur kan. Nah, terus nggak bisa jemur, akhirnya tuh jadi jarang jemur, jadi makin kuning anaknya. Iya, harus dijemur kan. Masuk rumah sakit, akhirnya itulah dikasih susu ASI saya juga nggak ada karena stres, liatin anaknya kecil, nangis terus setiap hari, liatin kecil banget itu sampai istilahnya tuh bagian dadanya itu masuk. Iya. Masuk, jadi liatnya aja dulu kayak mau nangis terus. Jadi ASI pun jadinya nggak keluar. Jadi cuma 2 bulan akhirnya ketahuan anak saya alergi susu juga. Aduh, itu benar-benar mau naikin berat badan gimana caranya? Cuma susu doang, sedangkan susu ASI saya nggak ada. Susu sapi juga alergi. Akhirnya nyoba susu kedelai juga nggak bisa. Jadinya akhirnya susu yang khusus. Untungnya cocok. Nah, dari situ minum susu oke. Akhirnya nanjak ke berapa, 3 bulan oke sih. 3 bulan mulai udah kayak anak biasa, udah biasa, juga, udah naik lah ya. Berarti mampu mengejar itu ya kan. Karena pas lahir kan 1,8 doang gitu kan. Tapi untuk kayak bisa jalannya, bisa ngomongnya, memang dia lebih lambat sih dari anak lain. Itu kan memang tergantung anak-anak, beda-beda semua sih. Tapi kayak sekarang kan anaknya kan kayak normal-normal aja, nggak ada yang kekurangan gitu kan. Karena kan biasa katanya kalau misalnya plasentanya mengalami pengapuran kan takut nanti anaknya lahirnya kayak gimana dan kurang atau gimana gitu kan. Tapi ini kan kayak syukur kata orang kan. Belum lagi waktu kemarin, waktu sebelum lahir ya, waktu sebelum masuk ruang operasi, dokter bilang, ini susternya bilang katanya, Bu, nanti lihat ya kalau anaknya pas keluar nangis, oke, berarti anaknya oke. Kalau misalkan enggak, gimana ya Bu ngomongnya? Udah kan, sekali lagi gitu kan. Akhirnya ya pas lagi operasi itu benar-benar nggak bisa tidur tuh, liatin terus dengerin terus kan ini keluarnya nangis gak ya? Pas keluar tuh nggak nangis loh, nggak nangis. Kayaknya hati sedikit ini ya, kayaknya maksudnya kayak berhenti gitu kan, langsung kayak kok nggak nangis nih. Akhirnya disedot itunya keluar ya, di kakak gitu keluar nangis. Jadi akhirnya kayak lega. Itu juga takut sih yang itu masalah yang kayak gitu. Iya tahu. Tak mudah ya. Apalagi ngerawat sendiri sih, nggak ada orang tua juga. Waktu itu sempat ada kepikiran, coba deh kalau di Jakarta kan ada tuh suster dari rumah sakit bisa ngurus anak ke rumah gitu kan. Kalau kita di sini Pontianak belum ada ya. Kalau suster pun belum tentu kan. Maksudnya. Iya, yang semua paham kayak gitu kan. Apalagi anak prematur kita kan nggak bisa ya, suster kita nggak semuanya juga bagus gitu kan. Jadi sendiri semua lah, dari nya gimana sendiri semua. Jadi nangis juga sendiri, semua sendiri. Kita mau tanya siapa juga nggak ada yang tahu gitu kan. Berjuang sendiri sih. Dari pernah ya waktu itu saya ASI kan, tengah malam itu kan ASI kan ada yang sedot, ada yang pencet. Itu saya waktu itu beli yang pencet. Kenapa juga sih? Saya beli yang pencet. Tengah malam nih beli yang pencet itu lebih murah. Kalau yang elektrik kan mahal ya, jadi beli elektrik. Jadi kalau yang sedot itu yang elektrik. Iya. Kalau yang pencet itu yang manual gitu. Iya, kita pakai tangan sendiri gitu kan, itu lebih murah. Jadi mengerti saya. Terus tengah malam subuh itu kan karena susu aku nggak membanjir, jadi istilahnya setiap kali mau minum susu baru aku bisa baru aku stok gitu loh. Jadi kayak gini udah sedot baru kasih anaknya. Jadi tiap 2 jam kan minum susu. Jadi 1,5 jam tuh udah aku mulai nyedot tuh. Jadi pakai tangan sendiri gitu. Patah. Jadi gimana? Iya, patah. Akhirnya aduh gimana ini kan, aduh patah. Anaknya mau minum susu bentar lagi kan. Akhirnya diperah kayak samping gitu. Aduh sakit banget, mikir dulu masih muda nggak kepikir kayak gini. Aduh ngurus anak nggak gampang. Waktu gadis masih nggak kepikiran ya. Ngurus anak tuh nggak gampang. Udah sakit, belum lagi kita ngurus anak tuh khawatir dia nggak minum dan lainnya. Terus juga kurang tidur dan lainnya. Jadi kayak
sebenarnya sempet baby blues juga. Kayak gitu. Yang paling lucu itu sih tak gitu kan, langsung kayak ini gimana ini. Akhirnya dari situ langsung beli elektrik. Soalnya kan orang jualan kan malam-malam nggak ada, tengah malam sekitar jam 1 jam 2 waktu itu. Oh my god, itu lucu ya. Tapi menambah ilmu saya, jadi mengetahui perbedaan yang pakai yang sedot manual sama yang elektrik itu ya. Iya. Tapi lebih baik sih kalau yang susunya kayak saya, maksudnya yang air susunya cuma dikit, lebih baik elektrik sih. Elektrik ya. Takut tengah malam kayak gitu. Kalau yang banjir sih nggak apa-apa ya. Iya, oke sih. Jadi ada nggak misalnya kayak pesan-pesan khusus untuk para ibu yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Fan, atau mungkin mengalami gangguan lainnya gitu? Paling jangan terlalu force tenaga lah ya. Memang sih kehamilan tuh memang mau lahir normal tuh biasanya 1-3 bulan kan memang harus jaga ya. Tapi abis itu kan kita kalau nggak salah dari 7 bulan ke 9 bulan tuh kan memang harus kayak olahraga. Aku ada senam hamil sih, senam hamil tiap minggu. Terus abis itu juga katanya harus di rumah kayak ngepel ya, kata orang dulu ya, ngepel, sering ngepel. Jadi tuh nanti keluarnya gampang kan? Iya, banyak bilang kayak gitu. Tapi boleh kayak gitu, tapi jangan sampai di force sampai manjat-manjat kayak gitu. Jangan terlalu kayak biasa lagi, maksudnya kayak orang nggak hamil gitu, kerjain semua kerjain, tapi harus di force dulu, ada istirahat juga. Ada batasnya lah gitu lah. Dan ini juga kali ya, harus sering-sering konsultasi juga lah ya, biar bisa tahu anaknya pasti kandungan itu kayak gimana, sehat atau enggak gitu kan. Sebenarnya udah konsultasi, tapi nggak tahu kenapa di bulan ke segitu langsung tiba-tiba mendadak tuh. ya. Karena dokternya juga pas lagi lihat kok ini nggak naik, kok ini begini gitu kan, langsung heran. Terus juga darah aku tinggi waktu itu. Darah kamu bisa Tinggi, pas tinggi. Padahal aku nggak pernah tinggi ya, tapi pas waktu itu nggak tahu tinggi. Kata dokter harus dioperasi juga karena tinggi, karena berat takutnya keracunan ya anaknya, katanya kalau tinggi. Begitu. Aku baru tahu. Karena kan setahu saya kan nggak pernah kayak darah tinggi gitu nggak kan. pernah. Kok bisa mendadak Tapi memang katanya kalau hamil darahnya lebih tinggi dari biasa. Emang. Tapi kalau yang nggak normal karena kalau lebih tinggi dari berapa gitu. Berarti kalau misalnya yang darahnya rendah pas hamil normal dong. Iya, mungkin ya. Tapi nggak juga sih, ada juga yang pendarahan kan sampai kurang darah kan biasanya. Iya sih. Aduh. Aku nggak bisa membayangkan sih. Agak ini sih. Dulu waktu masih muda memang nggak bayangin sih. Maksudnya kayak mikir kita masih muda ya, mikirnya mama ngurus gampang-gampang aja, kita mau bandel-bandel aja lah gitu kan, apa aja gitu kan, kita mau sakit ya sakit kita aja, padahal orang tua tuh yang mikir gitu. Sekarang baru ngerti sih, baru kayak ternyata orang tua yang mikirin kita loh, dari sakit pilek aja udah sampai mikirin sampai gimana gitu, nyampuinnya gimana gitu. Baru ngerti sih artinya, maksudnya benar kata orang sih, artinya seorang ibu tuh setelah nikah baru tahu. Aku belum sih, tapi kayak lihat perjuangan kalian juga kagum sih saya. Tapi kadang kita tuh kalau lihat orang lain ya, kadang tuh kita lihat kok gampang banget ya ngurus anaknya, anteng, terus lahirnya juga enak, berat badannya juga enak, semuanya enak. Kadang tuh agak iri gitu. Tapi kadangnya mikir mungkin ada yang mereka rasain tapi mereka nggak cerita juga. Iya. Yang tadi nada tisu. Pause. Oke, sorry tadi berhenti sebentar karena ada ya saya bisa ngerti sih kenapa Avel bisa nangis kayak gitu kan, karena mungkin Venita kan udah jadi seorang orang tua lah gitu, udah jadi mama, jadi udah bisa lebih ngerti kesusahan orang tuanya dulu kayak gimana gitu kan, jadi mungkin rasanya lebih kuat lah gitu. Sama cengeng sih, iya sih, kayak dulu kan saya cengeng. Iya benar sama aku juga anak cengeng sih. Cuma ya mungkin Fan kan lebih ini ya, mungkin udah jadi orang tua, udah lebih paham kesusahan jadi seorang orang tua kayak gimana. Jadi ya mungkin rasa itunya lebih kuat dibanding saya masih belum jadi orang tua gitu kan. Ya kita gimana ya, anak cengeng memang sering nangis sih, pandai nangis gitu. Soalnya kadang kita kalau dengar orang cerita pun kalau dia bisa nangis, sedih pun nangis. Nonton ya sampai nangis kan, ya kayak gitu. Ya, jadi saya bisa ngerti sih. Lalu sebenarnya saya kagum sama Aven karena saya udah kenal Avenita dari SMA gitu kan. Lalu
Dari SMP. Iya, tapi kita belum dekat kan. Iya. SMA baru dekat. Oh, iya. Cuma kenal-kenal gitu Iya, doang benar, gitu kan SMA. SMP. SMA baru yang kenal dekat gitu. Lalu sebenarnya sifat kita tuh kayak kadang tuh 11-12 gitu Iya. kan. Lalu saya nggak nyangka sih Fenita bisa udah jadi seorang ibu gitu kan. Lalu sampai segitunya saya nggak bisa membayangkan sih. Sebenarnya tuh kalau untuk masalah yang pernikahan ya, Hmm. kita berdua tuh hampir sama loh sebenarnya. Iya Cuman kan? karena tapi pola pikirnya yang masalah umur beda. Iya bener. Aku masih mikir masih kayak kolot gitu, masih mikir Hmm. nanti kalau udah umur segini nggak laku ya, Gimana nanti mana. ini nggak laku ya gitu kan. Iya. Jadinya udahlah nikah gitu kan. Kalau misalkan bisa dibilang tuh kalau suruh nikah sebenarnya masih mau main-main sih, lebih Iya. enak gitu sih. Ya. Ya beda dengan saya sih. Kalau saya kan memang itu kan memang saya nggak harus yang nikah muda, saya bilang Yang gitu kan penting dari dapat awal. yang cocok. Yang penting dapat yang cocok. Dan untungnya dari orang tua juga nggak ada paksaan sih gitu. Kamu harus nikah di usia berapa gitu kan. Untungnya kayak gitu. Nah, tapi ya saya salut sih gitu karena yang setahu saya yang kita kan kayak hampir sama gitu kan sifatnya. Lalu Steven benar-benar inilah kata orang ya, apa ya, kehebatan seorang ibu gitu loh. Itu semua ibu juga. Iya, hebat semua banget. ibu. Makanya orang bilang kan kalau orang udah jadi ibu itu luar biasa hebatnya gitu Nggak loh. gampang. Nggak gampang. Lalu benar-benar berubah gitu loh. Benar-benar berubah yang kata orang yang mungkin dulunya lemah sekarang malah menjadi lebih kuat. Karena dialah sandaran para anak-anak dia gitu loh. Kalau dia sendiri nggak kuat, anaknya harus gimana kata orang. Tapi gini loh ya, perbedaannya tuh kalau jadi ibu tuh gini loh. Kadang aku mikir kalau jadi ibu, kita ya dulu masih muda ya, mikirnya gini. Kalau jadi ibu tuh nggak harus yang kayak gitulah, maksudnya yang kemana-mana bawa anak. Kita bisa keluar sendiri kok, nggak perlulah bawa-bawa anak gitu kan. Iya. Terus kalau mau keluar negeri ya bawa-bawa, nggak usah bawa anak lah, di rumah aja kita pakai suster aja atau gimana kan, itu kan pikiran masih muda ya. Iya. Tapi setelah itu ternyata nggak bisa ya, karena tuh kalau jauh dari anak sejam aja lah, misalkan aku ke Singkawang gitu ya, perjalanan belum sampai sana aja mungkin udah mikirin telepon terus dah gitu, lebih baik dibawa daripada nggak dibawa gitu. Itu Padahal sebenarnya kalau dibawa tuh repot, tapi Iya. kalau nggak dibawa hatinya nggak bisa. itulah kata orang bedanya kalau udah jadi ibu kan, benar-benar Beda. pemikiran udah beda sama waktu masih Beda. gadis gitu kan. Itu sih perbedaannya. Jadi oke, mungkin video kita hari ini sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Lalu jangan lupa aktifkan bel notifikasi di sebelahnya. Jadi kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.